Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Iqbal Fahmi Rustira dengan NIM 21508117111065. Baik, saya di sini akan mereview jurnal ekotoksikologi. Baik, jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Risiko Kesehatan dan Kadar Timbal dalam Darah pada Studi pada Masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau jenis Crassostrea gigas di Sungai Tapak, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia dengan penulis Puspitur Arjo, Mursid Arjo, Ono Setiani, dan diterbitkan pada April 2018, nomor 17, volume 1, halaman 1-15. Baik, yang pertama latar belakang. Yang pertama, pencemaran lingkungan dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak menarik perhatian karena dampak yang ditimbulkannya, khususnya mengenai pencemaran air. Pencemaran air tersebut salah satunya berupa pencemaran logam berat di perairan yang diakibatkan oleh dampak perkembangan industri. Maka dari hal itu, eh, pencemaran logam berat tersebut harus dikendalikan. Karena apa? Karena pencemaran tersebut akan menimbulkan masalah serius bagi kelangsungan hidup manusia maupun lingkungan sekitarnya. Sungai Tapak terletak di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kecamatan Tugu sendiri merupakan salah satu kecamatan yang menjadi tempat berdirinya industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Sehingga industri-industri tersebut banyak menimbulkan limbah-limbah industri yang mana mengandung timbal atau BB. Timbal tersebut mempunyai sifat persisten dan toksik serta dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Keracunan timbal dapat menyebabkan kadar timbal yang tinggi di dalam organ, salah satunya hati dan yang lain-lain. Sebelum melakukan penelitian, sudah dilakukan adanya penelitian awal yang kemudian ditemukan adanya kandungan logam berat timbal pada air Sungai Tapak sebesar 0,462 miligram per liter. Kemudian ditemukan juga kandungan logam berat timbal pada daging tiram bakau sebesar 0,623 miligram per kilogram. Hasil survei menyatakan dari 20 masyarakat yang mengonsumsi tiram bakau sebanyak 250 gram per hari dengan frekuensi 2-3 kali per minggu, sehingga akan menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau apabila tidak dilakukan penelitian lebih lanjut soal keamanan atau resiko yang dihasilkan dengan dikonsumsinya tiram bakau tersebut. Selanjutnya metode. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL, di mana metode tersebut akan memperkirakan risiko yang diterima oleh masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau dengan spesies Classostrea gigas akibat pencemaran logam berat atau timbal tersebut. Setelah itu, sampel subjek yang digunakan adalah sebanyak 35 orang, yang mana 35 orang tersebut akan digunakan sebagai evaluasi dampak kesehatan dan pembuktian ada atau tidaknya kandungan timbal dalam darah pada masyarakat yang mengonsumsi tiram bakau berdasarkan prediksi analisis risiko. Sampel objek yang digunakan adalah air Sungai Tapak dan tiram bakau dari Sungai Tapak. Terdapat 4 stasiun pengambilan sampel, di mana dibutuhkan 2 liter air sungai dan 500 gram tiram bakau pada tiap stasiunnya. Sampel air tersebut dan sampel tiram bakau tersebut kemudian akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama konsentrasi timbal di air sungai. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata hasil konsentrasi timbal di air sungai pada masing-masing stasiun sebesar 0,03 mg per liter. Konsentrasi timbal di air sungai
sama dengan baku mutu, yakni sebesar 0,003 mg per liter. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Terjadinya hujan yang menyebabkan masuknya air hujan ke perairan akan mengakibatkan pengenceran secara alami di badan air sehingga konsentrasi logam berat dapat memiliki hasil yang berubah-ubah dan berbeda-beda dalam setiap pengambilan sampelnya. Kemudian, konsentrasi timbal di tiram bakau. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil konsentrasi timbal dalam daging tiram bakau jenis Crassostrea gigas pada titik sampling 1 sebesar 0,61 mg per kilogram. Titik sampling kedua sebesar 0,49 mg per kilogram dan titik sampling ketiga sebesar 0,48 mg per kilogram dan titik sampling keempat sebesar 0,43 mg per kilogram. Angka tersebut berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Untuk cemaran logam timbal dan kadmium pada jenis kekerangan atau moluska, batas maksimum yang diperbolehkan atau yang masih ditolerir yaitu 1,5 mg per kilogram. Artinya, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan untuk cemaran logam berat timbal dan kadmium pada jenis kekerangan moluska yang tadi telah ditetapkan. Selanjutnya, identifikasi bahaya. American Conference of Governmental Industrial Hygienists atau disingkat ACGIH mengungkapkan bahwa meskipun timbal dikategorikan sebagai senyawa yang karsinogenik, namun untuk paparan melalui jalur selain biasanya atau inhalasi tidak menunjukkan adanya resiko karsogenik. Data yang diperoleh dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa data dari hasil percobaan tidak cukup untuk mengkonfirmasi adanya peningkatan resiko kanker pada manusia yang terpapar. Jadi, secara bahaya dalam penelitian ini tidak memiliki eh, hasil-hasil yang cukup kuat untuk kemudian dapat diberikan studi lanjut soal peningkatan risiko kanker pada manusia yang terpapar. Selanjutnya yaitu soal karakteristik risiko. Dari hasil perhitungan HQ tadi atau hazard quotient untuk konsumsi tiram bakau didapatkan nilai sebesar 0,053. Itu artinya dapat dikatakan bahwa pada saat ini atau real time, populasi masyarakat masih aman dan tidak beresiko untuk mengonsumsi tiram bakau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengonsumsi tiram yang berasal dari Sungai Tapak tadi masih aman dan tidak beresiko mengalami gangguan kesehatan untuk durasi pajanan 30 tahun dan 50 tahun. Dengan catatan, sumber pajanan hanya berasal dari konsumsi tiram yang berasal dari Sungai Tapak, Kelurahan Tugurejo, dan tidak memperhitungkan pajanan dari sumber yang lain. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Meskipun dari hasil perhitungan didapatkan tingkat risiko untuk populasi masyarakat Kelurahan Tugurejo di bawah 1, namun demikian manajemen risiko harus tetap dilakukan agar dapat mempertahankan nilai HQ dan nilai risiko tidak lebih dari 1. Dengan melihat tingginya kadar timbal dalam darah pada masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau, maka perlu diadakan pengendalian dan pencegahan guna mereduksi timbal dalam darah masyarakat dengan melakukan upaya-upaya mengurangi pajanan dan menghambat absorpsi timbal dalam darah. Salah satunya dengan memberikan ethylene diamin tetraasetik atau yang biasa disingkat EDTA intravenus. Ethylene diamin tetraasetik akan mengikat kation Pb dalam tulang dan jaringan lunak. Nah, selanjutnya, pemberian kalsium dengan dosis 3 kali 500 mg per hari selama 3 bulan juga dapat menurunkan kadar timbal darah. Selain itu, pengendalian juga dapat dilakukan melalui pencegahan dengan mengurangi sungai tapak dari bahaya pencemaran logam berat di perairan yang dapat menyebabkan tingginya konsentrasi logam berat timbal dan kadmium
pada biota sungai, baik itu ikan, udang, tiram, dan lain-lain. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi tiram bakau dengan jenis Crassostera gigas masih dalam kategori aman dan belum beresiko terhadap kesehatan dengan nilai HQ di bawah 1, baik untuk pajanan real time atau lifetime. Hasil pengukuran pada darah responden menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan signifikan antara nilai HQ dengan kadar timbal dalam darah. Hal ini disebabkan karena pajanan timbal hanya berasal dari pajanan melalui ingesti dan berdasarkan konsumsi tiram bakau dan tidak memperhitungkan pajanan dari sumber yang lain, baik inhalasi maupun dermal. Baik, mungkin eh, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan soal review nol tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.